Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alfreda Miftahul Khair dengan NIM G00241196. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi mandibula. Dengan soal, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tidak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun muskulus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Mandibula. Jadi tulang mandibula itu terbagi menjadi dua, yaitu korpus mandibula dan ramus mandibula. Pada permukaan medial ramus mandibula terdapat foramen mandibula di tengah-tengahnya. Foramen mandibula itu berlanjut sebagai mandibula yang bermuara pada permukaan lateral korpus mandibula pada foramen mentaler. Struktur mandibula itu ada corpus mandibulae, processus alveolaris, ramus mandibulae, angulus mandibulae. Itu permukaan dalam ramus dan merupakan daerah perlekatannya musculus pterygoideus medialis. Untuk yang selanjutnya ada processus coronoideus, itu adalah daerah perlekatan musculus temporalis. Terus ada juga processus condylaris, itu adalah yang bersendi dengan os temporalis pada articulatio temporomandibularis. Jadi di sini ada preparat gambar ya. Ini saya baca mulai dari A ya, sesuai urutan. Itu ada processus condylaris, ramus mandibulae, linea obliqua, juga alveolaria, processus coronoideus, symphysis mandibulae, foramen mentale, basis mandibulae, tuberculum mentale, protubrantia mentalis, corpus mandibula, angulus mandibulae, pars alveolaris, ramus mandibulae. Nah, untuk fungsi os mandibula itu secara mendasar itu ada mengunyah, berbicara, dukungan wajah, menampung gigi. Untuk mengunyah makanan, fungsi pengunyahan itu mandibula itu memungkinkan berbagai gerakan seperti membuka dan menutup mulut, mengunyah secara lateral ke samping, dan gerakan protrusi menjulurkan rahang ke depan. Gerakan-gerakan ini tuh gunanya untuk memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil agar lebih mudah dicerna. Terus menampung gigi. Gigi itu tertanam pada tulang mandibula. Hal ini memungkinkan kita menggigit dan mengunyah makanan secara efektif. Gigi juga berfungsi sebagai alat penghancur. Terus ada berbicara. Mandibula itu membentuk rongga mulut dan faring yang merupakan bagian penting dalam produksi suara. Gerakan mandibula saat berbicara itu membantu menghasilkan berbagai macam bunyi dengan berbagai bentuk seperti saat berbicara seperti ini. Jadi gerakannya membuka, menutup agar suara lebih jelas. Kontur wajah. Mandibula itu memberikan kontur bagian wajah termasuk dagu, bentuk, ukuran. Mandibula itu sangat berpengaruh pada penampilan seseorang dan juga ada fungsi perlindungan. Mandibula itu melindungi struktur-struktur penting dalam mulut seperti lidah, saraf-saraf yang ada di lidah, serta pembuluh darah. Jadi apa sih musculus masticatoris? Tadi kan yang di B kan jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Apa sih musculus masticatoris? Musculus masticatoris adalah kelompok otot yang berperan penting dalam proses pengunyahan otot.
Otot ini itu berperan dalam pengunyahan ya. Otot ini bekerja sama untuk menggerakkan rahang atas dan bawah. Jadi bukan hanya yang terlibat itu bukan hanya satu otot, melainkan lebih dari satu. Itu memungkinkan kita untuk mengunyah makanan dengan efektif. Penyusun musculus masticatores itu ada musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis, musculus pterygoideus lateralis. Musculus masseter itu penyusunnya otot masseter merupakan otot yang berpasangan yang merupakan persegi panjang berasal dari lengkung bawah tulang zigomatik yang memanjang hingga ke sudut bawah mandibula. Ini berfungsi sebagai dari bagian superficial dan bagian dalam. Fungsinya itu untuk mengangkat dan menutup rahang sehingga membantu dalam proses pengunyah. Otot ini merupakan otot pengunyahan yang paling kuat. Diinervasi oleh nervus mandibular, cabang dari nervus trigeminal V3. Musculus temporalis, penyusunnya otot tipis yang berpasangan. Jadi ada dijual gini ya, berbentuk seperti kipas yang terletak di dalam rongga temporal tengkorak. Fungsinya adalah berfungsi untuk mengangkat rahang dan menariknya ke belakang. Diinervasi oleh nervus temporalis dari nervus mandibularis V3. Musculus pterygoideus medialis, penyusunnya itu terletak di dalam rahang di sebelah medial dari pterygoideus lateralis. Fungsinya itu untuk membantu mengangkat rahang dan juga berkontribusi pada gerakan lateral rahang. Inervasinya itu diinervasi oleh nervus pterygoideus medialis dari nervus mandibularis V3. Musculus pterygoideus lateralis, penyusunnya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian superior dan inferior. Fungsinya itu memungkinkan gerakan membuka rahang dan gerakan lateral serta berkontribusi pada proses mengunyah. Diinervasi oleh nervus pterygoideus lateralis dari nervus mandibularis. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.